Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cleo Gatanisha dengan NPMC 1 Channel 23071 dengan teman-teman saya. Saya Ridin Delasari dengan NPMC 1 Channel 23106. Saya Renaldi Jendiko Simbolo dengan NPM 1 Channel 23157. Saya Muhammad Abdul Rahman Fikri dengan NPMC 1 Channel 23135. Di video kali ini kami akan membahas materi mengenai perlindungan konsumen. Selamat menyaksikan. Dalam kegiatan bisnis, kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh laba atau profit dari transaksi dengan konsumen. Sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhan produk tertentu. Untuk melindungi atau memberdayakan konsumen diperlukan seperangkat aturan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan perlindungan konsumen itu sendiri adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dan adapun yang dimaksud dengan konsumen itu sendiri adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia di dalam masyarakat, baik itu bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk lain dan tidak untuk diperdagangkan menurut pasal 1 Undang-Undang PK. Dan adapun yang dimaksud dengan pelaku usaha itu adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan yang badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Banyak nyamuk! Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu yang pertama ada asas manfaat, yang dimana asas ini untuk mengamanatkan bahwa segala upaya di dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen itu harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Yang kedua adalah asas keadilan, yaitu agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan kewajibannya secara adil. Asas yang ketiga adalah asas keseimbangan, yang dimana ini untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen dengan pelaku usaha dan juga pemerintah dalam arti material dan spiritual. Dan yang keempat itu ada asas keamanan, dan selanjutnya yang terakhir ada asas kepastian hukum. Adapun tujuan dari perlindungan konsumen itu yang pertama untuk meningkatkan kesadaran kemampuan dan kemandirian konsumen. Kemudian untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih menentukan hak-haknya sebagai konsumen, menetapkan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen, serta meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi. Dalam Undang-Undang PK telah diatur mengenai hak dan kewajiban konsumen, yang diantaranya hak konsumen itu seperti hak atas kenyamanan, keamanan, dan juga keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, kemudian hak untuk memilih barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi, serta jaminan, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya. Dan adapun kewajiban konsumen itu diantaranya membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian pemanfaatan barang dan jasa, beretika baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, dan mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patuh. Materi selanjutnya yaitu hak pelaku usaha. Yang pertama menerima pembayaran sesuai kesepakatan. Yang kedua mendapat perlindungan hukum dari konsumen beritikat buruk.
Yang ketiga, melakukan pembelaan dalam sengketa hukum. Yang keempat, rehabilitas nama baik jika terbukti tidak bersalah. Yang kelima, hak lainnya sesuai peraturan perundangan. Yang selanjutnya yaitu kewajiban pelaku usaha. Yang pertama, ada beretikat baik dalam usaha. Yang kedua, memberikan informasi yang benar dan jelas. Yang ketiga, melayani konsumen secara adil dan tidak diskriminatif. Yang keempat, menjamin mutu barang atau jasa sesuai standar. Yang kelima, memberi kesempatan konsumen untuk menguji barang atau jasa. Yang keenam, memberi kompensasi atau atas kerugian yang terjadi. Yang ketujuh, mengganti barang atau jasa yang tidak sesuai perjanjian. Materi selanjutnya yaitu adalah larangan bagi pelaku usaha. Yang pertama, penawaran diantaranya adalah yang pertama, penawaran dengan jumlah tertentu. Dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan barang atau jasa dengan jumlah atau waktu tertentu jika tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Yang kedua, ada penawaran dengan janji hadiah. Dilarang menjanjikan hadiah berupa barang atau jasa secara cuma-cuma jika tidak berniat memberikan sesuai janji. Yang ketiga, yaitu penawaran melalui pesanan. Dilarang tidak mendapati pesanan, waktu penyelesaian atau janji layanan atau prestasi sesuai kesepakatan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Dalam ketentuan pasal 1/1 Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan monopoli adalah penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atau jasa atas penggunaan jasa tertentu oleh suatu pihak usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Adapun tujuan dari pembentukan undang-undang tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah yang pertama, menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi para pelaku usaha kecil, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha besar. Yang ketiga, mencegah praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Yang keempat, terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Selanjutnya yaitu perjanjian terlarang. Perjanjian terlarang antara lain 1. Perjanjian oligopoli, 2. Perjanjian pembagian wilayah, 3. Perjanjian pemboikotan, 4. Perjanjian kartel, 5. Perjanjian oligopsoni, dan yang keenam perjanjian integrasi vertikal. Nah, kemudian yang bagian B yaitu ada kegiatan yang dilarang. Kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat juga dilarang Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud meliputi yaitu yang pertama, penguasaan atas produksi dan pemasaran barang atau jasa. Kemudian yang kedua ada penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa dalam pasar bersangkutan. Kemudian yang ketiga yaitu penolakan atau penghalangan pengusaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan. Penghalangan konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pengusaha pesaing. Kemudian yang C ada yaitu posisi dominan. Posisi dominan dapat pula mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usahanya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga dilarang. Kemudian dalam ketentuan Pasal 25 ayat 2 Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga dilarang ditentukan bahwa pelaku usaha memiliki potensi dominan apabila memenuhi kriteria berikut ini, yaitu yang pertama yaitu satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai TOX atau lebih pangsa pasar satu jenis barang dan jasa tertentu. Kemudian yang kedua, 2 atau 3 pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang dan jasa tertentu. Kemudian ada yang bagian D yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Untuk menjamin pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, maka diatur pula tentang pembentukan sebuah komisi pengawas independen yang terlepas dari kekuasaan pemerintah atau pihak lain yang disebut Komisi Persaingan Usaha atau disingkat KPPU.
Kemudian yang kedua ada wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Sedangkan yang menjadi wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah yaitu yang pertama, menerima laporan dari masyarakat atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Kemudian melakukan penelitian tentang adanya kegiatan usaha atau tindakan pelaku usaha yang mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Kemudian adapun melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha yang ditentukan oleh komisi sebagai hasil dari penelitiannya. Kemudian adapun yang keempat yaitu penegakan hukum. Untuk memastikan tercapainya tujuan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, penegakan hukum tersebut dilaksanakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha mempunyai kewenangan di bidang penegakan hukum, termasuk kewenangannya di bidang penyelidikan alat bukti, penyidikan dan juga pemeriksaan perkara. Selain itu, komisi juga mempunyai tugas untuk memberikan saran dan rekomendasi, membuat laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Republik Indonesia, serta melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan perjanjian-perjanjian yang dianggap dapat menimbulkan terjadinya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sanksi yang dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang tersebut berupa yaitu pasal 47 yang terdiri dari pembatalan perjanjian, menghentikan integrasi vertikal, menghentikan kegiatan, menghentikan penyalahgunaan posisi dominan, pembatalan merger, konsolidasi dan akuisisi, pembayaran ganti rugi dan pengenaan denda. Itu yang kemudian ada pidana pokok yaitu pasal 48, yaitu berupa denda dan kurungan. Kemudian ada pun yang terakhir yaitu pidana tambahan yaitu pasal 49, yaitu berupa pencabutan izin usaha, larangan menduduki jabatan direksi atau komisaris, dan penghentian kegiatan atau tindakan tertentu. Terima kasih telah menyaksikan presentasi materi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.